sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di absen dulu. Satu sifat baik yang paling menonjol di dalam diri kalian. Akra Budi Prasetyo, Alisan Ramadhani, Anissa Nuraulia, Asmara Dina, Asmara Nini, Niki Amsal, Nurin Fajria. Kemarin kan udah tentang teks LHO, sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu materinya tentang teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, di sini ada 2 karikatur tentang teks anekdot. Menurut kalian, apa sih yang kalian? Sasarannya ke siapa? Karena tikus-tikus kantor. Terus kalau gambar yang kedua tentang UN yang ketika kita mempelajari teks anekdot ini, nanti kita bisa mengkritik sesuatu atau mungkin isu-isu terkait dengan politik atau yang lainnya, tapi dengan cara yang enak gitu, jadi nggak langsung menyentuh hati gitu. Terus kita lanjut di sini, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menganalisis ide pokok dan ide-ide penting yang terdapat di dalam teks anekdot. Lalu yang kedua, kita juga akan mengidentifikasi informasi penting dari penjelasan lisan atau mungkin penjelasan yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Nah, setelah selesai mengidentifikasi informasi, kita juga harus bisa menafsirkan kritik atau pesan moral yang tersirat di dalam teks anekdot yang nantinya akan disajikan. Apa sih teks anekdot itu? Jadi teks anekdot itu adalah cerita yang singkat, tapi teksnya itu disajikan dalam bentuk yang menghibur. Hanya saja topik di dalamnya itu diangkat berdasarkan realita, bisa jadi dari kejadian nyata dan isu-isu sosial. Lalu di dalam teks anekdot juga terdapat pesan yang mendalam. Nah, pesan yang mendalam itu dikemas dalam bentuk kritikan. Terus kenapa sih teks anekdot itu penting? Jadi teks anekdot ini ada kan tadi tujuannya untuk menyampaikan gagasan atau kritik kepada masyarakat. Terus di dalamnya itu seperti apa? Biasanya menghibur. Untuk apa sih? Jadi ngeritik itu nggak cuma ngeritik aja, tapi kita juga bisa mencairkan suasana gitu, biar nggak terlalu kaku. Nah, terus di dalam teks anekdot itu disampaikan juga sindiran-sindiran terkait isu-isu terkini yang mungkin relate sama keadaan kita gitu di lingkungan masyarakat. Nah, terus teks anekdot ini juga berfungsi untuk mempermudah kritik kita agar sampai kepada sasarannya gitu. Kayak tadi kan kalian udah lihat karikatur, tadi ibu tanya itu sasarannya buat siapa sih? Buat pemerintah. Nah, jadi ada gitu jelas tujuannya ke siapa. Terus di sini juga ada mengajak berpikir. Jadi ketika tadi kalian disajikan karikatur teks anekdot, itu kan kalian langsung otomatis berpikir kan, oh berarti ini tuh tujuannya untuk ini dan ini tuh isunya apa gitu. Nah, di sini ada karakteristik dari teks anekdot ya. Ciri-ciri utama, disajikannya dalam bentuk cerita pendek dan lucu. Jadi bentuknya itu cerita singkat aja, singkat, padat, dan menghibur. Lalu yang selanjutnya, di dalam teks anekdot juga terdapat tokoh dan peristiwa yang unik. Nah, tokohnya itu melibatkan tokoh yang nyata dan kejadian-kejadian yang tidak biasa. Lalu kemudian di dalam teks anekdot juga ada kritik dan sindiran-sindiran terselubung, pesan-pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh seseorang. Teks anekdot ini juga biasanya disajikan dalam bentuk fakta. Lalu di akhir juga biasanya suka ada kejutan-kejutan kayak plot twist gitu. Secara jelas, to the point. Contohnya seperti apa?
segera memperbaiki jalan yang rusak ini. Jadi udah langsung jelas gitu tujuannya kemana dan kritikannya tuh apa gitu. Sementara kalau untuk kritik tidak langsung itu biasanya disampaikannya itu secara tersirat gitu, melalui humor atau perumpamaan, jadi nggak langsung kelihatan jelas dan to the point. Contohnya, katanya jalan ini mau jadi objek wisata off-road, katanya gitu. Nah, tapi kalau untuk penerapan di dalam teks anekdot ini biasanya lebih cocok penerapan kritik secara tidak langsung supaya meminimalisir potensi konflik. Kita mengerjakan LKPD, diisi kelompok berapa, anggotanya siapa aja. Di situ ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaannya. Kepada warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari teks anekdot berjudul Wifi gratis. Di kafe tertulis pengumuman Wifi gratis untuk pelanggan. Seorang pengunjung duduk lama tanpa pesan apapun. Pelayan datang dan berkata, "Pak, pesanan dulu ya, baru Wifi." Pengunjung menjawab, "Kalau Wifi-nya bagus, saya jadi pesan banyak." Lanjut, ide pokoknya. Apa ide pokok teks anekdot tersebut? Pengunjung yang hanya ingin memakai fasilitas kafe tanpa pesan apapun. Apakah kritik yang disampaikan bersifat langsung atau tidak langsung? Jelaskan alasannya. Kritik bersifat langsung karena disampaikan secara langsung. Apa pesan yang diambil dari cerita tersebut? Jangan seenaknya menggunakan fasilitas yang bukan fasilitas. Tuliskan satu contoh kritik serupa dalam kehidupan sehari-hari. Memakai lahan orang tidak membayar. Jadi katanya ini pokoknya apa sih dari teks anekdot yang disampaikan sama kelompok ini? Memakai wifi gratis tanpa memesan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa teks anekdot itu adalah teks yang seperti apa? Teks yang kritik. Teks yang disajikan dalam bentuk kritik. Ada unsur humornya nggak? Ada. Tujuannya untuk apa? Menyindir. Menyindir. Apa hal yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang teks anekdot, tentang teks-teks sindiran yang di dalamnya ada unsur-unsur humor. Nah, kenapa sih teks anekdot ini penting untuk dipelajari? Buat menyuarakan ke Untuk menyuarakan sindiran kepada siapa? Aku ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks anekdot? Senang, happy. makan dari banget sih.